Selamat sore. Baik, Ajeng mau cerita. Kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana tips-tips sembuh, dan Ajeng sudah membuat videonya. Nah sekarang Ajeng mau cerita, terus kenapa orang tuh susah sembuh dari penyakit? Ya, ada beberapa faktor yang bisa kita pelajari selama Ajeng ngobatin pasien. Ya, yang Ajeng udah cerita kurang lebih 16.000 pasien, bahkan 60%-nya adalah pasien kanker. Masya Allah ya. Jadi kalau kanker itu kan udah berat itu rata-rata ya. Nah terus yang sembuh dan yang tidak. Kemarin kan yang sembuh tuh yang gimana? Dan yang nggak sembuh, nah ini hati-hati nih, entah penyakit apa aja. Biasanya orang-orang yang susah sembuh itu dia punya ciri-ciri satu. Ketika menerima penyakit dia cenderung marah, kecewa dan kesal. Mengapa harus sayang terkena penyakit ini? Itu satu. Yang kedua, setelah dia marah, lalu dia itu tidak mau mengikuti anjuran dari dokter atau tabib atau sinja yang mengobatinya. Dia lebih ngeyel. Dia selalu memakai pembenaran sendiri. Jadi begini ya, kalau Anda berobat dengan dokter, Anda harus ngikutin tuh SOP-nya cara dokter ngobatin. Anda berobat dengan sinse, ikut itu SOP-nya sinse. Anda berobat dengan tabib, ikut itu SOP-nya dengan tabib. Jadi jangan sampai Anda berobat dengan dokter bawa SOP-nya dukun, nah atau SOP-nya tabib atau sinse. Sebaliknya kalau Anda berobatnya ke sinse, ke tabib, ya ngikutin petunjuknya tabib. Jangan dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu ya, harus ada kepercayaan dan trust. Terus yang ketiga, pantangan yang disarankan selain dia protes, nggak mau minum obat, pantangannya yang disuruh begini, suruh begitu, dia juga tidak mau mantang, dia melanggar. Nah, yang keempat, tidak mau introspeksi diri. Jadi ingat ya, kalau dapat penyakit yang pertama itu kan harus menyerahkan dan mengembalikan kepada Allah. Lalu jangan lupa untuk istighfar. Ya, kita harus minta ampun sama Allah. Orang yang dikasih penyakit harus banyak-banyak minta ampun sama Allah. Bukan berarti orang yang kena penyakit itu berarti pendosa, bukan. Tapi di saat kita minta sembuh, segerakan juga minta ampunan dulu, baru minta sembuh. Itu triknya biar sehat atau biar sembuh. Tapi kebanyakan dari kalian atau yang berobat tidak sembuh itu, kebanyakan nih, maaf ya, kebanyakannya mereka itu tidak mau, malah makin menjadi-jadi ya, dengan sifat-sifat buruknya, dengan sifat-sifat jeleknya, masih saja bangga dengan kesombongannya, bangga dengan kata-kata kasarnya. Nah ini gimana mau sembuh? Jadi kalau orang mau sembuh harus melakukan perubahan terhadap perilaku ya, itu harus. Insya Allah saat kita udah mulai istighfar, kemudian menyadari kesalahan kita, lalu mau mengikuti anjuran dari yang mengobati ya, dan kita mulai introspeksi terhadap segala kekurangan yang ada dalam diri kita, itu menuju sembuhnya lebih cepat ya. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa menghadapi semua penyakit ini dengan penuh kesabaran. Namun apabila ada yang belum sembuh padahal sudah melakukan semuanya itu, ingat berarti Allah sedang menguji Anda. Begitu ya, sabar.